Bapak, Ibu, dan Saudara semua yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom, selamat pagi, puji nama Tuhan, kita ada di hari yang baru. Selalu saya percaya ada berkat baru, kemurahan baru, anugerah baru meskipun ada tantangan dan persoalan yang baru yang mungkin kita hadapi di hari ini. Hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan dan izinkan saya mengajak Bapak Ibu semua untuk merenungkan satu bagian firman Tuhan yang saya beri judul Gereja yang Kuat atau Jemaat yang Kuat. Bagaimana gereja itu kuat atau jemaat itu kuat? Kita akan belajar dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-13. Saya akan membacakan ayat yang pertama untuk Bapak, Ibu, dan Saudara semua. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu dalam jemaat di Antiokhia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes dan Saulus. Bapak, Ibu, dan Saudara semua, kita melihat di sini tadi disebut adalah jemaat Antiokhia yang kita melihat di dalam pasal yang ke-11 dianggap atau diyakini dikenal sebagai pusat kekristenan mula-mula. Di kota inilah jemaat orang percaya disebut sebagai Kristen. Jadi bergeser dari Yerusalem, pusat kepercayaan yang mengakui Yesus sebagai Tuhan itu bergeser di Antiokhia. Dan di sana orang-orang percaya, jemaat Tuhan, murid-murid Tuhan disebut sebagai Kristen. Dan jemaat ini adalah jemaat yang sehat, jemaat yang kuat, jemaat yang bertumbuh. Karena di dalam perjalanan misi, lalu kemudian perkembangan gereja, Antiokhia menjadi epicentrum atau pusat dari pengabaran kabar baik. Dari pusat misi gereja mula-mula pada waktu itu. Gereja yang kuat, jemaat yang kuat adalah jemaat yang seperti jemaat di Antiokhia pada waktu itu, di mana kebenaran pertama mengajarkan kepada kita, di waktu itu setiap anggota jemaat Antiokhia berkontribusi secara aktif sesuai dengan talenta dan karunia mereka masing-masing. Tadi kita membaca, di sana disebut ada orang yang punya talenta atau karunia nabi, tapi juga ada orang yang punya karunia sebagai pengajar. Lalu kemudian kita membaca beberapa nama di sana. Jemaat yang kuat adalah jemaat yang diwarnai dengan keaktifan, keterlibatan, kontribusi anggota-anggotanya sesuai dengan talenta, sesuai dengan karunia yang Tuhan percayakan. Bapak, Ibu, dan Saudara semua, ini mengajarkan kepada kita kalau kita ingin membangun komunitas iman yang kuat, gereja yang kuat, jemaat yang kuat, tentu saja tidak bisa bertumpu kepada 1, 2, atau 3 orang saja. Tidak hanya bisa bertumpu kepada pendeta saja, tidak bertumpu kepada majelis saja, tidak hanya bertumpu kepada pengurus komisi saja. Dalam konteks ini kita belajar bahwa setiap anggota jemaat diharapkan berkontribusi, terlibat untuk membangun jemaat itu sendiri. Firman Tuhan mengajarkan bahwa setiap orang percaya diberikan karunia, diberikan talenta, entah sebagai pengajar, sebagai guru, sebagai rasul, sebagai gembala, atau dalam konteks talenta ada yang bisa bernyanyi, ada yang bisa memimpin pujian, ada yang bisa bermain musik, ada yang bisa berdoa, ada yang bisa berkunjung, ada yang memperhatikan orang lain, dan berbagai macam hal yang bisa kita kontribusikan bagi gereja. Saya mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara semua untuk mari terlibat, mari peduli, mari berkontribusi bagi pembangunan tubuh Kristus. Sebab ini adalah rumah kita, gereja Tuhan adalah rumah orang percaya dan menjadi bagian dalam hidup orang percaya. Kiranya firman Tuhan ini menolong kita semua supaya gereja Tuhan menjadi gereja yang kuat, gereja yang sehat, berkontribusi aktif di dalamnya sesuai dengan talenta kita, sesuai dengan karunia kita masing-masing. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk anugerah dan kasih Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan mengasihi kami di hari yang baru ini. Kami menyerahkan kehidupan kami dalam tangan kasih dan kemurahan Tuhan. Berkati jemaat Tuhan dalam segala aktivitas, bahkan pergumulan di hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.